Sivitas Akademika Unika Santo Agus Hippo yang saya kasih dan cintai. Pertama, saya menyapa mahasiswa-mahasiswa baru yang baru bergabung dengan Unika Santo Agus Hippo. Pertama-tama saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kepercayaanmu kepada kami untuk mendidik dan menyiapkan masa depanmu. Terima kasih juga kepada orang tua yang telah mempercayakan kepada kami pendidikan anak-anak kalian. Kalian semua ke sini untuk menyiapkan masa depan dengan memilih. Dan pilihan kamu adalah Universitas Katolik Santo Agus Hippo. Makanya sekali lagi saya mengucapkan terima kasih bagi kalian semua mahasiswa baru dan orang tua kalian. Ini ungkapan kepercayaan dari orang tua dan juga para mahasiswa-mahasiswi baru kepada Unika ini. Maka selain mengucapkan selamat datang, saya juga meminta kalian untuk merasa at home di sini, supaya sungguh-sungguh merasa bagian daripada Unika dan menikmati bahwa kuliah itu tidak sekeras rigid kalau bahasa Inggris, ya, yang dibayangkan, karena di sini kalian sekaligus harus menyiapkan masa depan sekaligus menikmati fun. Itu penting, karena kadang-kadang belajar diidentikan dengan beban dan tidak ada rasa sukacita. Di dalam Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo ini kita harus merasa sukacita, makanya kuliah harus fun dan tidak merasa itu sebagai beban, tapi bagian daripada hidup kita sendiri. Sama seperti suatu hari kamu kerja, kamu harus merasa nyaman, merasa at home, merasa sukacita, fun. Maka di sini adalah di mana kamu juga akan merasa bahwa ini sukacitamu dan juga fun di sini. Maka dari itu, saya juga minta beberapa hal supaya kamu ngerti bahwa kepercayaan itu berarti dua belah pihak. Kamu harus terbuka untuk diubah. Diubah karena kamu harus terbuka untuk pembelajaran. Ya, menikmati, iya, tapi terbuka untuk pembelajaran karena ini penting buat kamu nanti ke depannya, bukan demi saya. Ya kan? Supaya kamu bisa sungguh-sungguh merasa bahwa kamu itu di sini terbuka untuk menyerap pendidikannya maupun semua aktivitasnya dan situasinya. Ya, percaya pada kakak kelas juga, percaya pada dosen, percaya pada staf, dan percaya pada kami. Maka kamu harus menyiapkan diri untuk diubah. Tetapi saya juga meminta dosen, staf, dan mahasiswa lama siap diubah juga oleh kamu. Karena kamu membawa harapanmu, membawa semua latar belakangmu, cita-citamu dan harapan dan keinginan kamu, sehingga itu pasti mengubah kami. Jadi dua belah pihak terbarukan dan terubahkan. Kamu membawa angin segar, bahwa ada sesuatu yang baru di kami, dan mengubah kami juga untuk melihat sesuatu bahwa kamu membawa sesuatu yang lain daripada yang lama. Maka comfort zone semua orang akan serata terganggu. Maka saya meminta dari kamu keterbukaan, dari dosen, staf, dan mahasiswa lama juga keterbukaan untuk menerima perubahan-perubahan yang akan terjadi karena kehadiran kamu. Sama-sama kita itu belajar itu saling mengubah, bukan satu pihak. Maka tidak boleh ada kata-kata bahwa ini ya harus begini. Ada hal yang harus dipertahankan karena fundamental, minimal undang-undang negara. Kita nggak bisa mengubah apa yang diminta oleh Undang-Undang Pendidikan Nasional. Dan Statuta Universitas Katolik itu nggak bisa diubah. Tetapi ada hal yang bisa diubah, misalnya cara belajar. Mungkin para dosen dan pengajar kamu akan terubahkan karena kamu belajarnya mungkin beda sekali cara dengan yang lama. Dan berhubungan satu sama lain mungkin juga berubah. Maka saya minta semua pihak itu harus bersedia untuk berubah comfort zone-nya. Menciptakan keseimbangan baru yang sebenarnya bagus untuk perkembangan. Perubahan itu baik, tidak semua buruk. Karena perubahan itu membuat kita itu berani berjalan baru. Makanya universitas itu harus selalu berubah
itinerant, ya, selalu berubah, ya, itinerant. Maka universitas itu harus menjadi itinerant university, universitas yang berubah dan terubahkan karena zaman, karena orang. Maka kita semua datang ke sini itu saling mengubah dan saling belajar. Maka dari itu, saya meminta kalian untuk merasa bahwa masa depan kamu itu harus benar-benar kamu pikirkan matang, sekaligus kamu merasa bahwa kamu perlu diubah, dan orang yang mengajar kamu dan universitas itu akan terubahkan oleh kamu dengan sendirinya. Karena beda sekali antara kamu dan mereka. Untuk itulah saya meminta kalian itu belajar komunitas. Komunitas itu adalah home, rumah. Rumah kita adalah universitas, home. Maka saling mengubah dan terubahkan sehingga universitas menjadi rumah untuk kita bersama. Dan untuk itulah kita bicara mengenai komunitas intelektual, komunitas akademik, komunitas persaudaraan. Komunitas lain dengan klik atau grup atau kelompok, atau kasarnya mungkin kalau negatif geng. Kita tidak boleh menciptakan polarisasi, ya, mahasiswa lama, mahasiswa baru, kelompok daerah, kelompok bahasa. Kita nggak boleh menciptakan geng atau klik atau kelompok-kelompok yang saling melompok. Kita tuh semua satu. Satu karena kita bernaung dan memakai jaket alma mater Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo. Maka kesatuan dan komunitas itu adalah sungguh-sungguh penting. Tidak bisa terabaikan. Kita belajar hidup bersama di sini. Hidup bersama itu mengandaikan kita saling mengubah dan terubahkan, dan belajar untuk menerima sesuatu yang beda, yang mungkin kita nggak nyangka sebelumnya. Makanya universitas kita ini harus ada namanya Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda namun tetap satu. Karena kita memang beda. Perbedaannya itu adalah rahmat dan kodrat. Kodrat karena kita memang dari dulunya, dari sononya kita ini memang beda. Baik pribadi, latar belakang, maupun daerah, maupun bahasa, bahkan pendidikan kita. Tapi kita satu karena kita tergabung dalam kebersamaan. Maka cita-cita yang satu, common good, ya, kepentingan umum universitas itu sangat penting. Maka dari itu, kepersatuan kita ada daripada kita sama-sama harmonitas yang mengejar tujuan yang sama. One mind and heart, kesatuan budi dan hati untuk mengejar common good, kepentingan bersama. Dan itulah komunitas, karena tujuan kita sama. One mind and heart on our way to the goal. Kesatuan hati dan budi menuju tujuan yang sama, yaitu proses pendidikan dan masa depan. Universitas kita ini baru. Kadang-kadang ada isu sana sini dan jangan percaya. Karena kita semuanya tahu apa yang terjadi. Dan kita menjamin bahwa di sini tidak ada yang namanya korupsi, nepotisme, dan kolusi. Apalagi ada usaha untuk menjatuhkan satu sama lain dan menjatuhkan pendidik dan yang dididik. Serta kita menjamin keadilan. Bahkan kita mempunyai badan kehormatan kalau ada yang dirugikan satu pihak. Maka jangan khawatir di sini. Isu-isu di luar itu adalah isu saja. Isu itu sebenarnya tuh gini. Gossip is something we like to hear and everybody believes, but nothing is truth. Gosip itu adalah sesuatu yang enak kita dengar, semua menikmati, tapi tidak ada kebenaran. Maka dari itu kita harus hati-hati. Apalagi zaman media sosial kita bersebaran di mana-mana, kita harus bisa menyeleksi mana yang benar, mana yang tidak. Jadi awas dengan gosip. Paus Fransiskus almarhum mengingatkan kita bahwa dosa paling besar zaman sekarang adalah hoax dan gosip. Karena gosip itu blackmailing, menjatuhkan orang, padahal tidak kebenaran. Dinikmati nggak? Dinikmati, dibicarakan, tapi belum tentu benar. Everybody likes it, everybody enjoys it, but no truth in it. Semua orang suka, semua orang menikmati, tapi tidak ada kebenaran. Maka di sini kita belajar kritis. Jangan percaya begitu saja gosip,
inilah, ada korupsi lah, nepotisme lah, kolusi lah, ada favoritisme lah. Nggak ada. Kenapa? Karena di sini orang bekerja sesuai dengan tupoksi masing-masing. Bahwa ada ketidaksempurnaan, Universitas Katolik kita baru mulai tahun 2022. Ini baru 4 tahun. Ini masih bayi. Kita harus mengakui kita perlu berubah. Dan kamu adalah satu orang yang mengubah kami. Kenapa? Misalnya ada sesuatu yang masalah, kami akhirnya sadar bahwa kami harus berubah. Maka kehadiran kamu itu penting. Kamu bukan hanya sebagai peserta didik, kamu juga menentukan berkembang universitas dengan mengubah kami. Contoh lah misalnya, administrasinya salah. Kami baru tahu dengan hadirnya kamu. Maka sama-sama kita berbenah, bukan saling menjatuhkan. Karena kita komunitas. You have to be at home, otherwise you go home. Kamu harus merasa nyaman, kalau tidak kamu akan pergi. Dan di sini kita akan menciptakan suasana nyaman sebaik mungkin, tapi mulai dengan keyakinan kita ini komunitas, bukan datang untuk shopping. Universitas bukan mall. Kalau mall itu banyak tenants, penyewa dengan barang masing-masing yang kamu masuk, keluar, mau beli, nggak beli, dan kamu tidak perlu peduli toko sebelah. Universitas bukan shopping center. Universitas adalah community, komunitas. Maka dari itu, komunitas harus dikuatkan dan kita jangan percaya gosip segala macam, apalagi dari luar. Yang penting adalah kita percaya satu sama lain karena itulah komunitas. Dan satu hal yang penting dari komunitas adalah mengemis ide dan berita. Ya, kamu harus berani bertanya, berani mengemis ide, karena ide itu kadang-kadang kita nggak punya. Pengetahuan tidak ada punya, maka kita harus berani bertanya, belajar, maka mengemis ide. Kita harus menjadi pengemis ide dan pengetahuan. Maka harus berani bertanya, termasuk mengemis berita. Benar nggak yang saya dengar? Nah, kebanyakan kita adalah tidak mau mengemis karena merasa sombong, seperti tahu semuanya, padahal belum tentu tahu. Maka dari itu, saya mengajak kalian yang baru, termasuk yang lama, dan semua dosen, staf, dan karyawan, mengemis ide. Bertanya, itu yang paling utama. Karena kita tidak boleh menutup diri. Sekali lagi, selamat datang dan terima kasih atas kepercayaan kalian kepada kami. Sampaikan salam untuk orang tuamu. Sampaikan terima kasih saya yang sebesar-besarnya bahwa kalian percaya, orang tuamu percaya menyekolahkan kamu di sini. Kami akan berusaha semaksimal mungkin, apalagi ini institusi gereja nih, supaya mendidik kamu dengan baik, supaya memberikan kamu bekal dalam perjalanan masa depan dengan satu syarat, sama-sama ngemis ide. Ya, kalau tidak ada keinginan untuk keluar dari comfort zone, zona nyaman, berani untuk mengemis ide, termasuk pengetahuan dan saling konfirmasi, nggak akan terjadi. Tapi komunitas itulah seperti ini, bukan shopping center, shopping mall, tempat belanja. Selamat bergabung, selamat menikmati bagaimana kuliah itu penuh dengan sukacita dan kesenangan, fun, dan ikutilah banyak sekali kegiatan yang membuat kamu akan merasa bahwa kuliah itu pantas dinikmati. Dan kami akan berusaha sebaik-baiknya. Terima kasih, Tuhan memberkati.